Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Mayani dari Mute. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian sedikit tentang apa sih itu persamaan akuntansi. Yang kita ketahui kan persamaan akuntansi itu ada harta ditambah hutang ditambah modal. Dan kita ketahui juga akuntansi itu nggak sesimpel yang kita bilang ada harta, ada hutang, ada modal. Dimana di akuntansi itu si perusahaannya memiliki apa saja dan perusahaan tersebut mendapatkan uangnya dari mana saja, atau bahasa akuntansi yang sering disebut itu ada aktiva dan pasiva. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman memahami persamaan akuntansi itu dengan perusahaan punya apa saja dan perusahaan mendapatkan uang itu dari mana saja. Jadi di sini perusahaan memiliki uang 300.000, di mana uang 300.000 tersebut didapat dari pemilik perusahaan. Dan di sini perusahaan mempunyai komputer juga, dan komputer ini memiliki nominal 5 juta, dan 5 juta ini ternyata masih hutang, dan dia hutang kepada pemilik komputer tentunya ya kan. Dan si perusahaan tadi belum puas punya uang 300.000, juga belum puas punya komputer yang seharga 5 juta itu, ternyata dia ngambil lagi nih ke dealer dengan ngambil motor seharga 12 juta. Tapi si pemilik perusahaan ini cuma punya uang 3 juta untuk yang kita sering sebut itu DP. Dan sisanya yang 9 juta lagi dia utang ke dealer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa uang 300.000, motor dan komputer tadi lah yang disebut dengan harta, dan hutang yang 9 juta ditambah 5 juta lagi tadi itu lah yang disebut dengan hutang. Dan uang 3 juta cash tadi yang diberikan kepada motor dan uang 300.000 dari pemilik perusahaan itulah yang disebut dengan modal. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa apa yang kita punya dan dari mana kita mendapatkannya itu, maka akuntansi itu menjelaskan bahwa itulah pertanggungjawaban kita. Jadi teman-teman, di dalam persamaan akuntansi itu yang sudah saya jelaskan tadi, itulah yang disebut dengan persamaan akuntansi yang harus kita pahami terlebih dahulu, di mana kita tahu mana harta kita, di mana hutang kita, dan di mana modal kita. Sekian dari video saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Di sini saya akan menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama. Nah, pemateri pertama telah menyampaikan bahwa persamaan dasar akuntansi ialah harta sama dengan utang ditambah modal. Seiring perusahaan berjalan, maka sebuah perusahaan itu akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan itu dapat menambah nilai harta dari suatu perusahaan. Nah, dari sini persamaan dasar akuntansi dapat berkembang lagi menjadi harta sama dengan utang ditambah modal dipengaruhi oleh pendapatan. Tidak hanya sampai di situ kawan-kawan, persamaan dasar akuntansi dapat berkembang lagi. Jadi di suatu perusahaan tentu akan memiliki beban tanggungan biaya seperti gaji karyawan, beban listrik, beban biaya telepon, dan lainnya. Maka dari itu persamaan dasar akuntansi dapat berkembang lagi menjadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang oleh beban biaya. Selanjutnya yaitu pengambilan pribadi atau lebih dikenal dengan prive. Jadi pada suatu saat pasti pemilik perusahaan atau penanam modal akan melakukan pengambilan pribadi untuk keperluan pribadinya. Dan ini akan mempengaruhi harta suatu perusahaan. Maka di sini persamaan dasar akuntansi akan berkembang lagi menjadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang oleh beban dan dikurang oleh prive. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Halo,
Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Adapun topik yang akan saya bahas di sini yaitu fungsi dari persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi itu berfungsi untuk mengetahui perubahan kekayaan yang terjadi dalam setiap terjadinya transaksi dalam sebuah perusahaan, dan juga untuk mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Jadi, sedangkan kegunaannya yaitu untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perubahan unsur ataupun posisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi dengan demikian kita dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi baik pada posisi modal, harta, dan juga hutang dalam sebuah perusahaan tersebut. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.